Ibrani 5 ayat 11 hingga 14 dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukan. Saudara-saudara, hari ini bersama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia, kita merayakan kemerdekaan yang ke-80. Saudara-saudara, kemenangan atau kemerdekaan itu mudah untuk dirayakan. Karena sebentar lagi kita bersama-sama juga akan merayakan kemerdekaan kita ya di dalam acara kebersamaan kita. Mudah untuk dirayakan, namun seringkali di balik perayaan kemenangan ternyata masih banyak menyisakan kekecewaan, bahkan juga ketakutan, mungkin juga kekhawatiran yang pada akhirnya saudara berujung kepada sikap apatis. Menjelang peringatan kemerdekaan, banyak komen-komen yang ada di sosmed berkenaan dengan berbagai isu topik nasional. Saya yakin saudara membaca dan mencermati setiap isu-isu itu. Mulai dari tanah yang nganggur yang akan disita. Komennya mengatakan emang mbahmu yang membuat tanah sampai seperti itu. Saudara, rekening nganggur dibekukan. Saudara, menjadi kehebohan tersendiri. Pajak yang saat ini juga berseliweran saudara-saudara dengan berbagai asumsi-asumsi yang ada. Saat ini mungkin saudara juga lagi hangat-hangatnya berbicara tentang yang namanya royalti musik. Heboh juga ya saudara. Saudara lihat ya. Ini persoalan yang terus menjelang kemerdekaan itu terus ada saudara. Dan gak habis-habis. Saudara-saudara, para netizen itu cenderung sinis. Kalau saya membaca itu senang komentar-komentarnya. Sinis dan gak sedikit saudara, banyak orang kemudian mulai apatis terhadap yang namanya pemerintah. Ini yang terjadi saudara. Nah saudara-saudara, apatis itu di dalam KBBI memberikan sebuah arti, yaitu sikap tidak peduli. Sikap masa bodoh dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Apatis adalah ketidakpedulian dari individu di mana seseorang saudara-saudara tidak memiliki minat lagi, tidak memiliki perhatian terhadap aspek-aspek yang ada di sekitarnya, di dalam kehidupan sosialnya, terhadap aspek fisikal atau kemudian terhadap aspek-aspek emosional. Bahkan juga bisa merambah, apatis itu bisa merambah kepada yang namanya praktek secara spiritual. Yaitu relasi kita dengan Tuhan. Jadi berbicara tentang apatis sesungguhnya saudara-saudara bukan sedang berbicara kita sinis kepada pemerintahan kita. Tetapi mari kita akan melihat skop yang akan terjadi dengan kesinisan kita itu sangat banyak. Tentu saja penyebab daripada seseorang menjadi apatis adalah karena menumpuknya rasa kecewa. Seseorang yang dikecewakan terus ini bukan sesuatu yang sekali kemudian menjadi apatis. Tidak. Apatis terjadi adalah karena ada progres menumpuknya kekecewaan demi kekecewaan yang dialami oleh seseorang. Lalu kemudian menimbulkan sebuah kemarahan. Lalu kemudian dia mengatakan ya sudah aku gak mau ikut-ikutan. Atau mungkin saudara-saudara orang menjadi
apatis itu adalah karena pupusnya sebuah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada orang-orang yang mengharapkan sebuah ekspektasi, mungkin dengan pekerjaannya, mungkin dengan lingkungannya, bahkan mungkin dengan keluarganya, dengan bangsa ini, secara khusus dengan Tuhan sendiri. Ternyata kita memiliki sebuah harapan dan harapan itu tidak menjadi kenyataan, tidak sesuai dengan keinginan, maka pada akhirnya kita menjadi apatis. Kita nggak mau peduli lagi, kita bersikap masa bodoh. Dan kemudian kita mengatakan nggak mau repot. Seringkali orang mengatakan begini, ya udahlah terserah lu aja lah, terserah kamu aja lah. Saudara, kata terserah itu memiliki makna yang dalam ketika kita mengatakan kepada siapa kita berkata terserah. Saudara, terserah mungkin kita menyetujui karena memang ya udah nggak ada pilihan lain. Tetapi terserah yang satunya adalah menunjukkan sebuah sikap kesinisan, keapatisan. Bahkan mungkin saya boleh mengatakan saudara-saudara, apatis itu menunjukkan juga bentuk lain dari reaksi yang namanya frustasi. Setiap kita pernah mengalami yang namanya frustasi. Tadi saya mengatakan mungkin saudara-saudara akan mengatakan kepada pasangan kita, terserah, gua nggak peduli. Saudara mengatakan kepada anak saudara, terserah lu aja lah. Gua nggak peduli. Kata Squid Bob, apakah saya peduli? Tentu saja tidak. Itu Squid Bob, saudara. Saudara, kita itu seringkali tanpa kita sadari memang nggak mau peduli karena memang bertumpuk-tumpuk kekecewaan dan kita benar-benar frustasi. Lingkupnya memang sangat besar, saudara-saudara. Saat ini kondisi dunia yang membuat kita jadi apatis. Serius, saudara. Masalah perang yang nggak selesai. Lalu sekarang isu yang lebih besar adalah ketika nuklir mulai akan diaktifkan dari masing-masing. Belum lagi secara dunia kita berbicara tentang perang dagang yang benar-benar terjadi. Saudara, membuat orang menjadi apatis, khususnya para pengusaha wait and see untuk melihat apa yang harus dia lakukan. Ini skop yang paling gede dunia kita tinggal, tapi juga kita mungkin, saya tadi menyinggung soal pemerintah, kita mungkin juga menjadi apatis dengan segala keputusan-keputusan ataupun juga statement-statement yang ada. Kita jadi apatis karena keputusan belum selesai, muncul yang lain, kita jadi capek, lelah, kecewa. Ya sudahlah, terserah aja kepada pemerintah. Tapi mungkin juga saudara-saudara dalam lingkungan kita, di mana kita tinggal mungkin saudara berada dengan orang-orang yang mengecewakan di mana saudara tinggal, lalu kemudian saudara bersikap apatis kepada lingkungan saudara. Dengan tetangga, dengan RT, RW, lingkup perumahan saudara, mungkin kita adalah orang-orang yang apatis. Tapi mungkin juga saudara adalah orang yang apatis di dalam gereja ini, karena mungkin ada sesuatu yang saudara harapkan, saudara inginkan berkenaan dengan gereja ini, tetapi tidak muncul, kenyataannya tidak seperti yang saudara inginkan, sehingga saudara mengatakan terserahlah, terserah lu aja lah, atur aja lah. Ada orang-orang yang memang apatis kepada gereja. Terserahlah mau buat apa ya terserahlah, gua nggak peduli. Saudara, yang lebih parah lagi adalah keluarga. Ada orang yang apatis kepada pasangannya karena mungkin capek. Di dalam relasinya dia melihat pasangannya tidak mau berubah dan belum berubah. Tapi kemudian dia mengatakan gue capek lihat lu. Terserah lu aja deh maunya apa. Keluarga itu bisa seperti itu. Tapi yang paling menyedihkan adalah kalau saudara adalah orang yang kecewa dan apatis kepada Tuhan. Apa artinya apatis kepada Tuhan? Itu adalah orang yang memang percaya kepada Tuhan tetapi tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang mengakui adanya Tuhan tetapi tidak mau memiliki relasi dengan Tuhan. Dan istilah yang sering dipakai untuk orang-orang yang seperti ini adalah apa saudara? Ateis pragmatis. Kalau ateis itu adalah orang yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Tetapi ateis pragmatis adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi orang itu percaya kepada Tuhan. Tetapi dia tidak pernah mau memiliki relasi dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita mengira bahwa
Saya orang yang apatis, maka solusinya adalah karena kita kecewa, ada sesuatu keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita mau ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kita selalu berpikir penyelesaiannya adalah penyebabnya apa lalu kemudian itu dipenuhi. Maka itu akan membuat kita jadi nggak apatis. Sekali lagi saudara, ketika kita berpikir tentang apatis, karena ada kekecewaan, lalu kita berpikir bahwa solusinya, menyelesaikannya adalah kalau penyebabnya itu ditiadakan. Jadi misalnya seorang istri kecewa kepada suaminya karena mungkin sesuatu hal. Lalu kemudian dia mengatakan, aku gak akan apatis sama kamu kalau kamu sebagai suamiku menuruti apa yang aku mau. Pertanyaannya, kalau dituruti, apakah sikap kecewanya selesai? Apakah solusi ketika penyebabnya itu dipenuhi, dituruti, membuat semuanya beres? Nah inilah saudara pertanyaan yang harus direnungkan. Apakah benar-benar kita puas, tidak lagi menjadi kecewa, tidak lagi menjadi apatis ketika semua terpenuhi? Sampai kapan pemenuhan itu benar-benar memuaskan kita? Karena pada dasarnya kita adalah orang yang tidak pernah merasa puas. Walaupun kita sudah dipenuhi. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana kita bisa keluar dari sikap apatis ini dan mengubah paradigma berpikir kita di dalam melihat kenyataan yang memang mengecewakan agar kita tetap dapat menjadi berkat. Gini maksudnya saudara. Kita itu tinggal bersama keluarga, lingkungan, di wilayah ini ada banyak kekecewaan-kecewaan saudara. Ada banyak hal yang membuat kita itu jadi merasa apatis dan marah saudara. Pertanyaannya adalah saya mau keluar dari sikap apatis ini. Mengubah cara berpikir saya. Bahwa saya mau melihat kenyataan yang ada di depan saya yang benar-benar mengecewakan ini. Supaya saya bisa menjadi berkat. Bagaimana caranya? Nah di sini saudara persoalan yang perlu untuk kita pikirkan. Saya memberikan statementnya begini saudara. Kita itu memang tidak bisa mengubah keadaan di luar kita. Namun kita bisa mengubah dari dalam diri kita di dalam menyikapi apa yang terjadi di luar kita. Saudara melihat kondisi di sekitar kita memang sulit untuk diubah. Itu istilahnya seperti saudara memberikan garam, menggarami air laut. Sesuatu yang kita lakukan seakan sia-sia. Saudara sekali lagi kita nggak mungkin bisa mengubah keadaan di luar kita supaya itu memenuhi semua keinginan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana saya kemudian menyikapi sesuatu yang mengecewakan yang terjadi di luar saya. Yang itu adalah dari diri saya sendiri. Maka sesungguhnya saudara-saudara, persoalan apatis sesungguhnya terjadi adalah dari dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, persoalan apatis, kekecewaan, sikap acuh tak acuh, cuek, itu sebenarnya adalah persoalan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Ini cara melihatnya dari kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Ketika saya dan saudara menyadari sebagai orang yang berdosa, kita punya kecenderungan bahwa kita suka untuk menyalahkan orang lain. Saudara sama dengan bapak kita, Adam, yang jatuh dalam dosa menyalahkan Hawa, lalu kemudian secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Saudara, manusia yang berdosa itu cenderung untuk menyalahkan orang lain, melihat kesalahan orang lain. Maka ketika kita menjadi kecewa, kita menjadi apatis, karena memang persoalan dalam diri kita melihat orang lain itu nggak beres. Dan orang lain itu adalah menjadi sumber masalah. Selama kita masih melihat orang lain sebagai orang yang bermasalah, dan kita menyalahkan orang lain, maka sesungguhnya kita akan terus memiliki yang namanya kekecewaan.
Kita merasa tidak puas dengan apapun. Seorang istri tidak puas dengan suaminya dan sebaliknya seorang anak tidak puas kepada orang tuanya. Orang tua saudara tidak pernah puas dengan anak-anaknya. Sesama saudara tidak pernah puas. Relasi dalam keluarga, lingkungan tidak pernah puas karena semuanya mengecewakan. Tidak seperti yang diinginkan. Persoalan muncul dari mana? Dari dalam diri kita sendiri yang memang tidak pernah puas. Saudara, bukan hanya tidak puas, tapi kita selalu makin lama kita ini menjadi orang yang kecewa berat. Orang-orang yang kecewa berat. Inilah yang membuat saya dan saudara menjadi apatis. Tidak peduli dengan keadaan, bahkan mungkin apa yang ada di depan kita. Maka dampaknya saudara-saudara ketika kita bersikap apatis, yang paling utama adalah rusaknya relasi sosial kita dengan orang lain. Maksudnya apa? Ketika saudara kecewa, lalu kemudian saudara mengatakan terserah lu, seorang suami mengatakan terserah lu atau sebaliknya, maka yang terjadi relasi keluarganya pasti buruk. Karena terserah kamu aja deh. Saudara, bukan hanya di dalam keluarga, tapi relasi di dalam gereja juga buruk. Persoalannya adalah karena dari rumah, dia sudah memiliki problem dari dirinya, lalu kemudian akan dibawa kepada relasi dengan gereja. Melihat orang gereja yang juga sama saja yang mengecewakan. Maka melihat orang lain sebagai saudara seiman dikatakan, kamu mengecewakan saya. Gereja ini mengecewakan saya. Maka kita akan menjadi apatis. Relasi jadi rusak. Bahkan relasi pribadi kita dengan Tuhan juga jadi rusak. HPDT itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena mungkin kita berdoa meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, tetapi kenyataannya tidak berubah. Lalu saudara marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, lalu kemudian saudara, ya udahlah gua nggak maulah. Dan kita menjadi orang yang tadi saya mengatakan ateis, pragmatis. Percaya adanya Tuhan tetapi benar-benar saudara tidak mau memiliki relasi dengan Tuhan. Dan yang lebih celaka, semakin lama orang yang apatis akan semakin individualis. Orang itu akan semakin egois. Jadi kita bisa melihat secara fakta kalau kehidupan kita ternyata di dalam relasi mulai dari rumah, di gereja, di lingkungan kita. Kalau saudara adalah orang yang individualis, bukan karena saudara adalah orang yang istilahnya tertutup, introvert, bukan itu. Atau sebaliknya saudara semakin egois, kepengen semuanya dituruti, semuanya kepengen didengarkan. Maka yang terjadi sesungguhnya saudara adalah orang-orang yang memiliki persoalan dengan diri saudara. Saudara, ini menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang masih terikat dengan berhala-berhala keegoisan. Yang sesungguhnya harus dihancurkan. Disinilah bacaan yang kita baca menunjukkan kepada kita dari Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang berbicara apa? Ketidakdewasaan rohani dari para pembaca penerima surat Ibrani ini. Penulis surat Ibrani menyampaikan kepada jemaat penerimanya mengatakan bahwa kebenaran rohani yang kamu terima, kamu ngerti firman Tuhan, tetapi persoalan utamanya adalah kamu tidak bisa melakukannya. Kamu paham firman Tuhan, tetapi kamu tidak bisa mempraktekkannya. Dengan kata lain, penulis Ibrani mengingatkan kepada para pembacanya, mereka sedang memiliki pemikiran, sikap yaitu apatis terhadap perjalanan iman mereka sendiri. Mereka acuh tak acuh cuek kepada perjalanan iman mereka sendiri sekalipun mereka adalah disebut sebagai seorang Kristen. Sikap apatis ini saudara-saudara menjadikan mereka benar-benar tidak serius di dalam mengikuti Kristus. Bahkan kemudian mengatakan kenapa sejak menjadi percaya kepada Yesus Kristus perjalanan hidup saya jadi lebih sulit. Karena pada waktu itu terjadi pergumulan saudara, yang terjadi adalah pengaruh Yudaisme itu benar-benar
membuat iman mereka goyang. Kalau saudara membaca di Alkitab, dari Ibrani 5 ini, LAI memberikan judul apa saudara? Judulnya itu ngeri-ngeri sedap ya saudara. Kalau saudara buka Alkitab, itu ada judulnya. Tentang apa saudara? Murtad, betul? Tentang murtad. Bacaan yang kita baca ini judulnya, LAI itu kasih judul tentang murtad saudara. Murtad itu menunjukkan apa? Kita apatis terhadap iman kita kepada Kristus. Kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Kristus, belum lagi mereka berada di dalam yang namanya penderitaan. Maka kemudian mereka menjadi cenderung menjadi kekanak-kanakan yang seharusnya mereka dewasa secara rohani, tetapi mereka menjadi kekanak-kanakan. Ayat 11 dari pasal 5 ini. Pertumbuhan rohani mereka menjadi terhambat. Mereka harusnya mampu mengkonsumsi makanan keras, tapi mereka masih makanan lunak, yaitu susu. Artinya apa? Harusnya mereka menjadi pelaku-pelaku firman, mewujudkan firman di dalam kehidupan, menjadi berkat bagi orang lain, tetapi mereka justru menuntut untuk dilayani. Menjadi berkat artinya kalau di dalam bagian ini kita melihat di dalam ayat 12-13, seharusnya kamu menjadi pengajar. Artinya di dalam proses mereka menjadi seorang Kristen, harusnya mereka bukan hanya menerima tapi mereka menjadi pengajar. Pengajar itu artinya kamu menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kenyataannya bukan menjadi berkat bagi orang lain, nuntut berkat dari orang lain. Harusnya mereka melayani, tetapi mereka menuntut untuk dilayani. Ini yang terjadi dengan jemaat Ibrani. Saudara, belum lagi penganiayaan yang berat yang mereka hadapi. Surat Ibrani ditulis sekitar tahun 60 atau 62 Masehi. Dan itu saudara-saudara kurang lebih 10 tahun, yaitu tahun 70 Masehi, itu bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Itu sejarah ya. Tahun 70 bait Allah Yerusalem itu dihancurkan. Tahun 70. Artinya surat ini ditulis sebelum Yerusalem, bait Allah, bait suci di Yerusalem dihancurkan. Artinya saudara mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Inilah yang menjadi pertanyaan. Sebagai pengikut Kristus kenapa kami mengalami penderitaan yang seperti ini? Maka judulnya itu adalah hati-hati kepada kemurtatan. Karena mereka apatis dengan kehidupan yang mereka jalani. Maka kemudian penulis Ibrani meyakinkan kembali, menguatkan kembali kepada para pembacanya. Yaitu dengan mengatakan Kristus telah menjadi imam besar bagi kita. Dan karena Kristus menjadi imam besar bagi kita, sesungguhnya kita sudah dipastikan memiliki kemenangan besar. Kristuslah yang membawa kita memiliki kemenangan besar. Sekalipun hari ini kamu seakan-akan kalah. Seakan-akan kamu akan dihancurkan, tetapi di dalam Kristus engkau tidak akan pernah dihancurkan. Mungkin tubuh kita akan tersiksa. Mungkin tubuh kita, jasmani kita akan lenyap menjadi martir. Tetapi kemuliaan kekal itu akan menjadi milikmu. Saudara, di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru. Di mana totalitas kehidupan kita diberikan yang namanya DNA. Kuasa untuk kita mengalami perubahan, transformasi di dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Jadi sekarang saudara, persoalan itu adalah bagaimana Kristus yang sudah kita percayai, kita imani. Inilah yang akan mengubahkan cara berpikir kita. Kristus yang sudah menebus kita, sudah memberikan Roh Kudus, memateraikan itu di dalam hidup kita. Dan disitulah kita proses menuju progres untuk mengalami yang namanya transformasi. Dan sekali lagi saudara, dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan mengalami yang namanya pembaharuan. Mulai dari hati kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, sikap kita diperbaharui, tindakan kita diperbaharui, perkataan kita juga diperbaharui. Itulah karya Kristus. Jadi totalitas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saudara-saudara, aku sulit berubah karena memang watakku seperti ini. Oh saudara-saudara, berarti saudara sedang apatis dengan diri saudara sendiri. Kalau orang mengatakan dia memang tidak bisa dirubah. Memang wataknya seperti itu, lahirnya seperti itu. Bahkan mungkin disinggung, keluarganya juga seperti itu. Oh tunggu dulu.
Setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru yang diberikan kemampuan untuk mengalami sebuah transformasi atau perubahan. Dan disinilah persoalan saya dan saudara. Ketika kita acuh tak acuh, cuek, apatis terhadap kebenaran firman Tuhan yang hendak mentransformasi kita, maka kita akan cenderung melakukan dosa. Kita akan cenderung untuk melakukan kesalahan. Malah yang buruk itu kita hidup di dalam kemunafikan. Mengerikan bagi saya. Saudara, ketika kita benar-benar cuek kepada firman Tuhan. Cuek kepada iman kita kepada Kristus. Cuek kepada pimpinan Roh Kudus yang mengubahkan kita. Maka saudara akan terus hidup di dalam dosa. Saudara akan melakukan banyak kesalahan. Dan kita sesungguhnya hidup di dalam kemunafikan. Kalau saya boleh analogikan ya. Iman itu adalah seperti otot. Seperti otot. Otot itu harus digunakan supaya kuat. Kalau saudara mager terus nih, otot saudara akan menjadi lemah, betul? Saudara harus ada aktivitas. Ketika otot tidak digunakan, otot itu akan menyusut. Ini proses yang disebut dengan atrofi. Nanti ketik aja, atrofi itu apa? Saudara-saudara, ketika iman saya dan saudara, ketika pertumbuhan rohani saya dan saudara abaikan, maka iman kita akan menjadi atrofi. Iman kita akan melemah, iman kita akan stagnan, dan berubah menjadi apatis. Dan lebih tepatnya kita akan menjadi seorang ateis pragmatis. Percaya Tuhan, tetapi tidak pernah memiliki relasi dengan Tuhan. Itu artinya iman kita sedang menjadi atrofi. Semakin lama semakin akan melemah. Maka saudara-saudara kembali. Di dalam bagian awal saya menyinggung bahwa persoalan apatis ini muncul dari dalam diri kita. Bukan karena memang keadaan yang bisa memicu, men-trigger kita. Tapi sesungguhnya persoalan utama adalah dari diri kita sendiri. Maka mengatasi sikap apatis harus dimulai dari dalam diri kita. Di mana Kristus bertata di dalam hidup kita. Sekali lagi, mengatasi sikap apatis, kekecewaan yang begitu mendalam, sikap acuh tak acuh, menyalahkan orang lain, egois. Pemulihannya hanya satu, dimulai dari dalam diri kita sendiri. Di mana Kristus sudah bertata di dalam hati kita, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Lihat ini, bahwa seseorang yang sadar diri, saudara mengenal diri dengan benar bukan penilaian daripada orang lain. Zaman ini orang itu selalu dituntut oleh orang lain untuk menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saudara lihat di Instagram, di TikTok, orang menjadi sebuah pribadi yang kacau balau karena dituntut daripada para netizennya. Saudara, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Pengenalan diri yang benar harus dimulai dari Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus tinggal itulah yang mengoreksi diri kita, menjadikan mengenal diri kita sendiri dengan benar. Dengan mengenal diri kita sendiri dengan benar, kita akan bisa menerima diri dengan benar. Orang sulit sekali menerima dirinya. Ketika melihat kelemahannya, kebodohannya, ataupun kelalaiannya dan lain sebagainya. Persoalan utamanya adalah karena dia tidak pernah mengenal dirinya dengan benar. Itu persoalan utamanya. Tapi kalau dia kenal diri karena ada Kristus di dalam dirinya, dia akan bisa menerima dirinya. Bahwa Kristus menerima kita bukan karena kita baik. Kristus menerima kita justru dalam keadaan kita sedang dalam keadaan berdosa. Disitulah saudara, keberdosaan kita, Kristus mau menerima kita. Inilah yang membuat kita bisa menerima diri dengan benar. Bukan itu saja, step berikutnya adalah bukan hanya menerima diri dengan benar, mengenal dengan benar dulu, menerima diri dengan benar, lalu bisa melihat semuanya dari perspektif Tuhan. Terserah orang lain mau ngomong apa tentang diri kita, memberikan penilaian kepada diri kita, tetapi penilaian-penilaian itu bukan untuk membuat diri kita menjadi benar.
Yang hanya bisa adalah Kristus yang ada di dalam diri kita, yang kemudian memacu kita, memberikan sebuah transformasi di dalam diri kita, sehingga kita melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Ini beda loh saudara. Kalau ada satu peristiwa, saudara akan melihatnya adalah ini dari perspektif Tuhan, atau dari perspektif kepentingan dan kemauan saudara. Itu beda. Ketika melihatnya itu adalah dari kepentingan diri kita, maunya saya seperti ini, maunya keluarga saya seperti ini, pasangan saya seperti ini, maunya gereja ini seperti ini, maka saudara perspektif itu bukan perspektif Tuhan, tapi perspektif kita. Pada waktu itu menjadi perspektif kita, maka ketika pasangan kita tidak pernah memenuhi apa yang kita inginkan, kita kecewa kepada pasangan. Ketika perspektif kita kepada gereja, maka kita juga kecewa kepada gereja karena gereja tidak memberi seperti yang kita harapkan. Paham sampai di sini saudara? Karena dengan melihat dari perspektif Tuhan, maka kita bisa melakukan yang benar dan menjadi berkat bagi orang lain. Apakah ada orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain? Ada. Tetapi saudara, belum tentu ketika dia menjadi berkat bagi orang lain, dia melakukan dengan perspektif Tuhan. Belum tentu. Belum tentu ketika dia menjadi menolong orang lain, belum tentu dia bisa menerima dirinya dengan benar. Belum tentu. Jangan-jangan dia ingin menunjukkan dirinya seakan-akan benar. Makanya dia menolong orang lain. Tapi dirinya sendiri tidak pernah benar-benar menjadi benar. Itu persoalan utama di dalam kehidupan kita. Maka mengatasi sikap apatis sekali lagi saudara harus dimulai dari diri kita. Ingat saudara, almarhum Pendeta Ramiati mengatakan bahwa harus kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Orang yang tahu diri karena dia kenal dirinya. Dia tahu dirinya karena dia kenal Tuhan. Ada orang yang gak tahu diri, berarti dia gak kenal dirinya. Berarti dia juga gak kenal Tuhan. Kalau orang yang kenal Tuhan, tapi gak tahu diri, gimana? Itu artinya orang itu gak kenal diri. Kalau kenal diri, karena tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, maka dia tahu diri. Kalau tahu diri, maka saudara akan melihat segala sesuatu ini dari perspektif Tuhan. Saudara-saudara, persoalan itu sering muncul. Karena kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Setuju ya saudara ya? Kita seringkali tidak bisa menerima diri kita sendiri. Kalau persoalannya saudara tidak bisa menerima diri saudara sendiri, tidak bisa berdamai dengan diri saudara sendiri, yang terjadi akan nampak sekali. Salah satu contoh adalah kalau saudara nuntut orang lain terus untuk berubah. Kalau saudara meminta orang lain untuk menjadi seperti yang saudara inginkan. Kalau saudara cenderung untuk menyalahkan orang lain, artinya saudara sedang bergumul, saudara sedang punya persoalan dengan diri saudara sendiri. Itu adalah yang disebut dengan rahasia umum. Jadi saya belajar banyak hal melihat kehidupan ini. Ada orang-orang yang ketika diperlakukan dengan buruk, dengan kasar, dia tetap baik. Ketika mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak baik, dia tetap bisa, walaupun mungkin hatinya bergemuruh, tapi kemudian secara cepat dia mencoba menganalisa, lalu kemudian mengeluarkan dengan baik. Ada yang seperti itu. Ada. Tapi lebih banyak adalah orang itu emosional. Belum-belum sudah marah duluan. Belum-belum sudah kecewa. Belum-belum sudah nunjuk ke orang lain sebagai biang keroknya. Maka muncullah persoalan. Persoalan terjadi karena memang saudara tidak bisa menerima diri saudara sendiri. Belum beres dengan diri kita sendiri. Penerimaan diri itu penting karena ada Kristus di dalam diri kita. Dan itu akan menjaga kita saudara supaya tidak mudah ke-trigger. Ngerti ya istilah sekarang ini ke-trigger dengan hal-hal yang dapat memicu reaksi buruk dari kita. Gini saudara maksudnya, kita itu di dalam hidup ini ada banyak yang men-trigger kita, ya benar ya. Sedikit ke-trigger yang buat kita, gimana Pak saya mau berubah? Itu pemicunya seperti itu, gimana saya mau bertumbuh? Lah dia seperti itu, gimana saya mau dekat Tuhan? Dia seperti itu. Lihat saudara,
Ketika persoalan terjadi pada dirinya, dia menyalahkan orang lain, ke-trigger dengan keadaan lainnya. Persoalan karena saudara tidak mau menerima diri. Penerimaan diri itulah yang membuat kita tidak mudah ke-trigger dengan hal-hal yang dapat memicu reaksi buruk kita. Orang yang ke-trigger itu reaksinya buruk banget saudara ya. Buruk banget. Maka saudara-saudara, sekali lagi ini penting. Lawan daripada apatis itu adalah kepedulian atau antusias. Maka di sini hanya Injil Kristus saja yang bisa mengubahkan cara berpikir kita. Supaya kita memiliki hikmat Kristiani, khususnya di dalam memandang kehidupan yang sedang kita jalani. Sekali lagi keadaan di luar sulit untuk diubah. Tapi Kristus, Injil Kristus akan membentuk karakter kita. Untuk menjadi serupa dengan Kristus sehingga kita dapat memiliki yang namanya antusias. Antusias sekali lagi ini lawan daripada sikap apatis. Dan juga memiliki kepedulian. Saudara, kunci untuk tetap memiliki antusias kepedulian ini adalah tetap terhubung dengan Kristus. Berfokus kepada Tuhan Yesus, menerapkan ajarannya, menghidupi panggilannya. Karena apa? Antusias, kepedulian itu akan memampukan kita untuk bisa mengatasi yang namanya kekecewaan. Hidup ini saudara banyak sekali yang mengecewakan, tetapi di dalam Kristus kita akan melihat ada kasih karunia yang memampukan kita untuk memiliki kepedulian, antusias kepedulian. Sehingga kita belajar untuk melihat segala sesuatu berdasarkan rencana Tuhan. Kalau kemudian kita memiliki perspektif daripada Tuhan, maka kita bisa positif, pesimis itu akan kita tinggalkan. Karena optimis kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan bahwa di dalam segala rencana kedaulatannya Allah adalah tetap baik adanya. Kita tentu akan memiliki minat, sikap, semangat, bahkan keadaan sangat sulit. Kepedulian atau antusias itu adalah sumber bahan bakar bagi saya untuk memberdayakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengerjakan talenta kita, karunia kita, kesaksian kita, menyatakan kasih kepada orang lain. Sekalipun ini di dalam pergumulan kita ada tantangan yang sedang kita hadapi. Mungkin ada penganiayaan yang kita hadapi. Tetapi karena ada Kristus kita akan mampu untuk mengerjakan. Sekali lagi saudara, kita memang gak bisa mengubah keadaan di luar kita. Tetapi kita bisa mengubah dari dalam diri kita untuk menyikapi apa yang terjadi di luar kita. Kalau memang pasangan kita ya seperti itu, belajarlah bagaimana saudara memberikan sebuah respon yang bukan menjadi respon trigger kita yang semakin buruk. Tapi dengan kasih saudara bagaimana menyikapinya. Ketika sesuatu terjadi pada saudara, saudara menjadi kecewa kemudian baper, bawa perasaan. Lalu saudara jadi ngambek, marah, sedih. Saudara menuntut orang lain. Padahal saudara kita harus mampu untuk mengubahkan keadaan itu. Karena ada Kristus di dalam diri kita. Saudara, saya kasih kisah penutup adalah dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Nah, saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira kisah apa ya 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27? Di dalam bagian Alkitab dikisahkan seorang panglima perang yang sangat hebat dari kerajaan Aram. Kerajaan Aram adalah kerajaan yang menjadi musuh daripada Israel pada waktu itu. Si panglima perang yang hebat ini sedang sakit kusta. Ingat, sakit kusta pada waktu itu mengerikan ya, dijauhi. Pada saat Aram, kerajaan Aram yang dipimpin oleh panglima perang ini mampu mengalahkan Israel, maka kemudian kerajaan Aram ini, panglima perang ini menawan seorang gadis dari Israel dan kemudian memperkerjakan gadis ini menjadi pelayan di rumahnya. Kira-kira siapakah dia, panglima perang ini? Adakah saudara yang tahu? Betul, Naaman. Naaman saudara-saudara, istilahnya saudara, ketika dia mengalahkan Israel mempekerjakan seorang gadis kecil menjadi pelayan di rumahnya. Dan sang gadis kecil ini memberikan informasi kepada Naaman, panglima jenderal musuh itu dengan mengatakan,
Kalau kamu mau disembuhkan dari sakit kustamu, pergilah ke Israel. Carilah Tuhan Israel, jumpai nabi hambanya di sana, yaitu Nabi Elisa. Pertanyaan saya buat saudara menjadi sebuah reflektif buat saudara. Kalau saudara menjadi gadis kecil ini, kalau saudara menjadi gadis kecil ini yang ditawan jadi pelayan di rumahnya Panglima Naaman, kira-kira saudara mau kasih tahu enggak? Naaman lagi sakit nih, sakit kusta. Dan yang bisa menyembuhkan itu ya Tuhan Yahweh Israel. Saudara jadi pelayannya di situ. Saya mau tanya, kalau saudara jadi gadis kecil ini mau kasih tahu enggak? Kesembuhan yang datang dari Tuhan di Israel. Mau kasih tahu enggak? Mau? Serius saudara mau kasih tahu? Wah, hati yang mulia, amin. Tapi kalau saya berpikir, mati aja lu dengan kustamu. Kamu udah menyiksa bangsaku. Bangsaku udah tercerai-berai. Sekarang aku jadi tawanan bahkan jadi pelayanmu. Mati aja dengan kustamu. Nyahok lu rasain lo. Bener gak? Itu manusiawi. Lah pendeta kok ngomong gitu. Bagi saya manusiawi. Emang mau nolong? Kalau dia baik baru. Dia itu musuh. Ngapain ditolong? Tapi inilah namanya perspektif dari Tuhan. Melihat sebuah keadaan. Dia memang jadi pelayan. Dia memang tertawan. Tidak ada keadaan yang bisa merubah keadaan itu. Tetapi dia melihat ada Tuhan di dalam hatinya untuk melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Dan dia memberikan informasi. Naaman, pergilah ke Israel. Datanglah ke hamba Allah itu. Hamba Allah itulah yang akan menyembuhkan engkau. Karena dia adalah hamba Allah Yahweh yang diurapi oleh Tuhan. Pergilah. Dan Naaman disembuhkan dari kustanya. Kehidupan kita itu saudara. Ya, banyak sekali alasan, serangkaian alasan yang kuat untuk kita bersikap apatis. Dan tidak mau melakukan sesuatu. Kita itu punya banyak alasan. Namun saya tuliskan. Jika alasan-alasan kita malah menghalangi kita untuk menjadi berkat yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, sesungguhnya kita telah menempatkan diri kita di dalam rimba apatis yang penuh dengan kegelapan dan keputusasaan. Hati-hati kalau kita di dalam menjalani iman Kristen kita, tahu yang baik, tapi kalau kita nggak melakukan, hati-hati. Semakin kita apatis, semakin kita tinggal di dalam kegelapan dan keputusasaan. Kita ini di dalam Kristus memiliki identitas baru. Manusia baru dengan karakter baru yang bertujuan untuk menghadirkan nuansa baru dan tatanan baru di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita berpikir seakan-akan menggarami lautan. Tapi sesungguhnya identitas baru kita di dalam Kristus adalah bertujuan untuk menghadirkan berkat dimanapun kita berada. Kasih saudara tidak boleh dihentikan oleh karena kekecewaan yang kita miliki yang kemudian menyeret kita kepada sikap keapatisan, kecuekan kita sehingga kita tidak melakukan apa yang baik dan seharusnya. Kita nggak boleh kalau memang mau kasih. Nyatakan kasih, ya kasih, nggak ada embel-embel lagi. Selama kita, aku mau mengasihi kamu, aku mau menolong kamu kalau kamu berubah dulu. Itu namanya kita punya berhala. Berhala apa? Keegoisan. Berhala apa? Harga diri. Gua mau jadi berkat kalau gua lihat lu udah berubah. Saudara, ini sesuatu yang matematik. Tuhan sekali lagi tidak pernah menghitung matematik dengan kita. Kita diselamatkan pada waktu kita berdosa. Firman Tuhan dengan tegas, bukan saya mengatakan. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas di dalam Yakobus 4 ayat 17. Mengatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia, apa saudara? Berdosa. Kalau tahu kamu yang baik. Tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi lakukan segala sesuatu untuk menjadi berkat. Mulai dari secara skup nasional bangsa ini.
Dengan persoalannya mungkin saudara bisa berdoa, mungkin saudara bisa menjalani hidup yang taat kepada peraturan. Saudara mungkin dalam lingkungan bagaimana sumbangsi saudara. Dengan lingkungan saudara, gereja saudara di mana kita boleh beribadah bersama, keluarga saudara, do something for Christ. Lakukan sesuatu untuk Kristus. Walaupun di benak kita yang paling dalam mungkin saudara mengatakan garami lautan Pak. Mission impossible. Tetapi sekali lagi ketika kita melakukan itu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saya yakin saudara akan menjadi berkat. Amin. Sekalipun itu hati kita enggak, aduh gimana ya. Garami laut nih Pak. Bagi saya do the best for Christ. Lakukan terbaik aja untuk Tuhan. Biarlah urusan itu sama Tuhan. Maka quote terakhir saya mengatakan. Tetaplah berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus terlepas dari apapun yang sedang terjadi di dalam diri kita. Atau di dalam perasaan kita. Saya tahu ada banyak hal yang membuat kita jadi sulit sekali untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Kristus akan memberi kita semua yang kita butuhkan untuk kita melakukannya. Kristus akan menyirami kita dengan kasih damai sejahteranya, merawat kita, membebat luka-luka kekecewaan kita, memulihkan kita, menguatkan kita, memberi kita belas kasihan, kelembutan untuk kita melakukannya. Mari, kemerdekaan ini jangan membuat saudara menjadi apatis terhadap apapun. Rubah mindset kita. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa.